pemirsa masih di Selamat Pagi Borneo, dan tadi kita sudah menyuguhkan juga ya kayak informasi dari media cetak, terus juga informasi dari kontributor TVRI Kalimantan Tengah. Dan kita akan masuk ke segmen dialog inspiratif berikut ini. Panggilnya. Oke, pemirsa, kita masuk ke segmen dialog inspiratif ini ya Nisa, mengenai Panamue, gerak tari karya kolaborasi budaya yang dimana kalau kita melihat dilaksanakan di UPT Taman Budaya. betul beberapa waktu lalu ya. Nah, telah hadir juga bersama dengan kita di sini ada 3 narasumber ya terkait dengan kolaborasi budaya. Ini mereka ini adalah salah satu seniman-seniman terbaik, seniman muda. Tentunya tidak hanya dari Kalimantan Tengah, tapi juga dari luar Pulau Kalimantan Tengah. Dari Yogyakarta. Ada hadir Mustika Sekar Negari, panggilannya Mumus. Terus Kune Gunda Ilmu, panggilannya Kune. Kemudian Jamie Vania Arianto, panggilannya Mas Jamie. Selamat datang di TVRI Kalimantan Tengah ya pagi hari ini. Nah, ini kita nanti mau mengulik nih tarian atau teater gitu ya, campur kolaborasi gitu ya. Tarian. Lebih ke tarian. Panamue, gerak tari karya kolaborasi budaya. Nah, sebelumnya ini kan karena dari Yogyakarta, terus Mas Jamie yang dari Kalteng. Nah, ini kita ke Mas Jamie dulu deh. Dari Pulau Kalimantan sendiri. Ini Mas Jamie udah berapa lama nih masuk ke dunia seni ini? Kalau berkesenian saya udah dari tahun 2014. Jadi dari SMK itu udah kesenian, terus kuliah di Palangkaraya, melanjutkan lagi kesenian. Tapi berarti asalnya dari kabupaten mana? Kabupaten Murung Raya. Dari Murung Raya, tapi stay-nya menetapnya tetap di Palangkaraya. Palangkaraya gitu. Oke. Ini kalau boleh tahu, kalau untuk dari dunia tari sendiri itu apakah Masnya mengikuti sanggar kah atau gimana gitu? Ya, betul sekali. Kalau di sini kita sudah mengikuti sanggar, bahkan dari sebelumnya pun waktu di Murung Raya juga mengikuti sanggar. Gitu. Karena ini ya, kalau dari kabupaten, terus kuliah di Palangkaraya, teman-temannya pasti udah kenal semua. Karena pasti even kalau di tingkat provinsi udah pasti ketemu semua gitu ya Mas Jamie. Oke, kalau dari Mumus dan Kune menggeluti di dunia seni ini udah berapa lama? Kayaknya beda-beda nih. Beda. Ke Kune dulu deh. Kalau Kune kebetulan di Jogja itu kuliah di salah satu perguruan tinggi ISI Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kemudian kalau untuk berkesenian sendiri memang sudah dari kecil mengikuti seni tari, terus nyanyi, bermusik. Tapi untuk fokusnya itu baru saat kuliah. Kalau Mumus? Kalau dari saya sendiri kurang lebih sama, kita berdua dari jurusan yang sama dan institut yang sama. Kalau saya sendiri memang nari sudah dari kecil, terus saya ikut ekstrakurikuler itu dari saya kelas 2 SD. Terus saya juga masuk ke dalam sekolah menengah kesenian di Yogyakarta. Lalu saya lanjut ke Institut Seni Indonesia. Kalau menurut ini kita nuansanya Jogja banget ya. berasa Klaten gitu ya. Ini kalau menurut informasi Mas James sudah gitu ya. Jadi kalau menurut informasi ya ISI itu merupakan salah satu institut terbaik ya di Yogyakarta, Institut Seni. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau dari ISI sendiri apakah hanya seni tari saja kah atau ada seni lain gitu? Di ISI sendiri jurusannya itu banyak, ada teater, musik itu terbagi menjadi pendidikan musik, penciptaan musik, pengajian musik, etnomusikologi, karawita. Senyum-senyum nih. Iya. Tahan dulu ya. Terus ada tari gitu. Terus ada senda tasik juga. Jadi banyak sih Kak, nggak cuma seni tari aja. Jadi fakultasnya juga kalau di ISI sendiri fakultasnya itu ada
3. Ada seni rupa, kemudian seni pertunjukan, dan media rekam. Media rekam di sana juga foto dan TV, FTV, ya. iya. FTV. Oh, oke. Mas Jem, ayo. Ya, akhirnya kita kembali ke Mas Kita Jem. ini kalau ke Palangkaraya biasanya Otodidak. karena biasanya kalau di Kalteng kan lebih banyak otodidak ya Mas Iya, Jem, betul. ya. Otodidak, tapi kalau bagi yang kuliah mungkin bahkan banyak yang beda jurusan sama Iya, beda hobinya. jurusan. Saya sendiri kalau jurusan kuliah itu sosiologi. Oh, beda jurusan. Iya, benar. Kalau keseniannya itu memang belajarnya di Sanggar. Di Sanggar karena dia teori itu nggak terlalu sepadat seperti mereka di ISI. Jadi ketika ketemu sama anak-anak ISI itu, wah ini kesempatan untuk belajar gitu. Iya. Makanya Sekalian untuk menyalurkan hobi gitu ya. Iya, betul, Hobi yang betul. menghasilkan cuan. Iya. Mungkin cuannya belum sampai ke sana nih. Nah, ini kan ada proyekan Panamue, Panamue. Nah, ini kok bisa nih? Boleh ceritain dulu ke Mas Jem dulu deh. Kok Iya. bisa jadi kolaborasinya antara Kalteng dan Jogja? ya kalau yang setahu saya itu kan teman-teman ISI datang sini untuk magang ya. Iya. Nah, untuk magang. Nah, kemudian mereka mau buat pegelaran tari, kemudian mencari penari eksternal. Nah, jadi mereka cari teman-teman dari penari Kalteng gitu. Dan kebetulan kita dari Sanggar itu dipercayakan untuk bisa bergabung dengan teman-teman ISI gitu sih. Oke, berarti programnya adalah nah ini nih kita mau lihat Kita nih. lihat juga Iya. visualnya nih ya. Ini kemarin di mana nih? di Betang Di Pakat. Pakat. Di Betang Kapakat. Iya, beberapa hari yang lalu ya. Iya. Iya. Nah, ini Panamue. Ini idenya untuk bisa mengambil dari tema konsep Panamue. Nah, ini mungkin boleh diceritain dulu nih Panamue. Kita juga nggak tahu nih dari Artinya arti apa? Panamue. Iya. Panamue itu sendiri kenapa kita bisa sebenarnya pementasan ini kemarin adalah salah satu bentuk output magang dari kami sebagai mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang kebetulan magang di Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah. Sebelumnya setahun lalu Dewan Adat Dayak ini sudah menjalin kerjasama dengan ISI Yogyakarta diwakili oleh Biro Kebudayaan almarhum Jimmy O. Andin yang juga adalah pembina sanggar Iya. dari Tuturi Handayani dan Ibu Tri Sofia dan serta jajarannya orang-orang di Dewan Adat Dayak. Kami juga sampai di Palangkaraya ini kalau tidak ada proses kerjasama itu mungkin tidak bisa menampilkan pementasan ini juga, terus berkenalan dengan teman-teman sanggar sampai berkolaborasi untuk menampilkan satu karya pertunjukan tari. Kalau karya Panamue ini kami berangkat dari latar belakang budaya kami masing-masing yang berbeda. Kebetulan kami mahasiswa magang jurusan tari ini ada bersembilan datang magang di Palangkaraya. Kemudian punya latar belakang budaya yang beda-beda. Jadi dari Sabang sampai Merauke lah Kak. Hanya kebetulan ketemunya di ISI, belajar di ISI, akhirnya pindah sedikit, bergeser atmosfernya ke Palangkaraya, terus kayak melihat ini sesuatu yang menarik gitu. Kita punya latar belakang budaya yang berbeda, terus sama-sama belajar ke ISI, terus dengan budaya Jawa yang seperti itu, kemudian berkesempatan lagi datang magang ke Kalimantan Tengah di Dayak, punya warnanya tersendiri. Nah, akhirnya kami perbedaan itulah yang kami angkat sehingga kenapa nggak Panamue. Kalau kami searching kemarin, tanya juga di beberapa orang-orang di sini, Panamue yang punya arti adalah perjalanan. Kalau saya tidak salah ya. Jadi itu kayaknya yang melatar belakangi, bukan kayaknya sih Kak, tapi yang melatar belakangi karya ini kemarin. Menyatukan dari Boleh? berbagai latar belakang gitu Iya. ya. Dari Mas Jamie kali ya untuk bisa lebih ngejelasin karena dia yang Asli orang sini. Iya. Asli orang sini Boleh. kan ya? Beban ya. Saya bukan asli Kahayan karena itu bahasa Iya, Ngaju kan. bahasa Ngaju. Panamue itu bahasa Ngaju. Kalau saya sendiri pemahamannya sama perjalanan tapi lebih ke kalau saya mengembara gitu. Jadi mereka teman-teman ISI itu mengembara ke sini. Kami pun sebenarnya mengembara juga Iya. ketika mempelajari tarian-tarian Jawa gitu. Makanya di bagian ending itu kita ada mempelajari sedikit
tarian Jawa yang mereka gerak Jawa yang mereka kasih ke kita, teman-teman dari Kalimantan. Wah, kita ngembara juga ini sedikit-sedikit gitu. Oh ini ya yang ditampilkan ini ya. Ini yang gerakan betul. tarian Jawanya ya. Iya. Lebih halus, lebih luas ya. Benar. Kalau biasanya latihannya di mana kalian? Kami latihan di Betang Hapaka. Oh, di Betang Hapaka. Di satu tempat gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti perbincangan kita ini sangat menarik sekali. Nggak Betul. terasa ya, udah mau 15 menit aja nih. Masih banyak sekali. Masih banyak belum pertanyaan. diulik ini mengenai Panamue. Kita akan jeda dulu pemirsa, setelah iklan berikut kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Borneo. In the gentle embrace of nature emerges the beauty of Batik Lamandau. An art form seamlessly intertwined with the graceful elements of the environment, flowing alongside the meandering rivers that embrace dense forests. From enticing hues to motifs that narrate the harmony of nature, each piece of batik unveils a mesmerizing tale. Batik Lamandau, a captivating fusion of tradition's allure and nature's wonders. Halo warga Kalimantan Tengah, ingin mendapatkan informasi terkini dan hiburan yang penuh nuansa lokal? Ayo, jangan lewatkan tayangan istimewa di TVRI Kalimantan Tengah. Dari berita terkini, acara budaya, wisata, hingga hiburan khas Bumi Tambun Bungai, semuanya ada di sini. Siaran TVRI Kalimantan Tengah dapat disaksikan melalui cara menyaksikan TVRI Kalteng melalui aplikasi TVRI Klik. Jalankan aplikasi Google Play bagi pengguna Android atau aplikasi App Store untuk pengguna iOS. Ketik TVRI Klik di kolom pencarian, kemudian install aplikasi tersebut. Untuk memilih saluran TVRI Kalimantan Tengah, pilih menu channel, kemudian pilih Kalimantan Tengah. Dengan aplikasi TVRI Klik, pemirsa sudah bisa menonton TVRI Kalimantan Tengah lewat smartphone, di mana saja dan kapan saja. A land blessed with the breathtaking beauty of nature. Among all these wonders lies a uniqueness that captivates the heart, the forests of Kota Waringin Barat. In the heart of Borneo, within the enchanting Tanjung Puting National Park, unfolds a remarkable tale of life and survival, the story of the orangutan. Sea turtles, ancient mariners of the ocean, embark on a timeless journey. The sandy beaches serve as a sanctuary for these gentle giants to lay their eggs, continuing a cycle as old as time itself. Selamat kembali lagi pemirsa di Selamat Pagi Borneo, dan kita masih di perbincangan dialog inspiratif mengenai Panamue. Nah ini kita kemana? Ke Mas Jim lagi ya? Iya, Jim. kita kembali ke cowoknya nih. Iya, karena dia sendiri ya.
ada kolaborasi tarian Dayak dan juga tarian Jawa. Kalau dari teman-teman teman-teman pelaku seni yang ada di Palangkaraya yang terlibat kemarin, nah ini seperti apa tanggapannya? Ya. Seseru apakah begitu? Wah, kalau serunya kita bisa belajar apa itu cross kesenian ya. Jadi akhirnya kita saling ini bagi-bagi, mereka dari isi ngasih tahu teori, kita dari sini juga berbagi tentang kesenian Kalteng itu kayak gimana. Itu serunya, dan memang secara proses singkat. Cuman kita upayakan gimana caranya ini yang Kalteng, meskipun kita tidak punya latar belakang yang memang sekolah di kesenian, ya kita juga harus bisa nemenin isi gitu. Setidaknya kita bisa ngimbangin isi bagus, kita juga harus bagus. Hal ya kayak gitu sih. Berarti ada pertukaran informasi. Iya, betul sekali. Ada ilmu-ilmunya yang bisa diambil Iya, gitu betul. ya. Jadi saling berkolaborasi begitu ya. Oke. Nah, kalau melihat kalau teman-teman di Palangkaraya lebih banyak yang memang karena dari hobi kemudian menggeluti begitu ya. Ada yang otodidak, mungkin ada juga yang ikut mengambil kuliah di universitas yang ada di Palangkaraya yang sudah ada mengarah ke seni juga, ada sastra. Mungkin dari sebentar dari Mumus nih, kalau melihat bagaimana bekerja sama dengan teman-teman yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Itu menyenangkan banget, dan itu adalah pengalaman yang pertama kali dalam hidup aku untuk berbagi. Masih ketawa terus nih kalau sudah Mumus. Lembut gitu ya. Kami tahu banget gimana dia nginin kami ngasih informasi, yang ngasih gerakan itu. Udah selama cerewet ya, udah hafal. lumayan. Maaf ya Kak. Pengalaman yang menarik banget karena pertama kali dalam hidup aku diberikan kesempatan untuk berbagi informasi, berbagi ilmu kepada teman-teman, dan kami juga di sini mahasiswi itu sangat banyak menyerap ilmu dari teman-teman yang tentunya informasi-informasi itu adalah informasi yang baru, ilmu-ilmu yang baru, dan bahkan selain kita mendapatkan informasi, kita bisa bekerja sama dengan orang yang baru kita temui dengan latar belakang yang berbeda. Itu sangat amat menyenangkan karena itu tadi berbagi ilmu itu yang menyenangkan itu di situ, dan berbagi kebersamaan juga. Iya. Nah itu kan ini ya saya kalau kata Mas James tadi bilang kita udah otodidak gitu ya. Terus ini yang emang ilmunya ada dari sekolah udah gitu ada ya. materinya nih, ada teorinya gitu ya. Nah apa sih yang bikin beda? Ini kan kuliah nih, ada teorinya, terus tiba-tiba harus di lapangan ketemu sama teman-teman yang pengalamannya udah lumayan banyak, karena walaupun nggak masuk ke perkuliahan yang emang ke fokus ke kesenian, tapi pengalamannya tuh udah banyak banget karena mungkin dari di tengah gempurannya di Kalimantan Tengah gitu ya. Nah itu gimana? Mungkin dari Kune. Kalau apa namanya tadi Kak? Dari- Bedanya ya? iya. Bedanya itu karena kami kurang lebih selama 3 tahun itu mainnya di area kampus, Iya. belum keluar gitu, hanya main di Jogja area kampus. Jadi sistem atau cara kerjanya itu ya udah tahu, kalaupun pindah bergeser ke barat sedikit ya tetap cara mainnya seperti itu. Biasa timur juga kayak gitu. Nah, ini tiba-tiba dilempar jauh sampai ke Kalimantan, terus harus berproses di sini. Itu yang bikin kami, kalau kami bawa cara kerja atau manajemen kami yang di sana di Jogja, apakah akan nyampe nggak ke teman-teman di sini gitu. Itu yang kami kemarin tuh kayak serba salah nggak ya kalau kami punya cara berkarya seperti ini terus diterapkan di sini, apakah teman-teman bisa nerima nggak ya? Dan bersyukurnya setelah kemarin ada ngobrol-ngobrol terus evaluasi lah bersama teman-teman penari yang ada di Kalteng ini, mereka malah senang ya, enjoy gitu ya. Excited. Ya aku nggak tahu juga sebenarnya. ini ditekan sih tapi dia. Sekali. Jadi lebih kayak denger POV mereka satu-satu tuh kayak ternyata
boleh juga nih, ternyata nyampe juga ya cara kerja manajemen kami gitu, bagi ilmunya, sistemnya. Gimana nih Mas? Oke sih. Oke gas. Kalau untuk waktu latihannya sendiri kayak gimana nih kalian baginya? Jadi boleh aku jawab? Ya, dari Mumus dulu deh. Iya. Jadi untuk latihan itu kita sebenarnya udah latihan sekitar, kalau kami bersembilan itu 2 bulanan untuk nggak sampai sih sebenarnya, kurang dari 2 bulan. Jadi kami bikin koreo dulu bersembilan, kita rapihkan, baru di memasuki 1 bulan terakhir itu kita mengundang teman-teman semuanya untuk latihan bersama, latihan gabungan. Gitu. Ya, latgap ya. Iya. Oh berarti tarian ini udah dikonsep dulu? Ya, di konsep dulu. Kita memikirkan apa yang akan menarik ketika kita angkat, apa yang akan membuat orang itu senang ketika menonton, tidak membosankan. Terus kita juga bisa memberikan ilmu baru kepada penonton juga. Kita konsepkan, terus akhirnya kita menemukan itu tadi, karya Panamue ini dengan konsep Nusantara. Terus akhirnya kita sharing juga ke penari-penari lainnya, kita diskusi, akhirnya terjadilah itu. Panamue ini berarti konsep sebelum ketemu dengan teman-teman. Iya. Iya. Dari kan mesti harus riset, terus Iya. mesti harus kayak nih tujuannya kemana nih, terus harus ada satu kata untuk bikin judul ini gitu. Nah ini yang ngebantuin dari siapa aja? Ini kalau untuk pengkonsepan itu memang datangnya dari kami bersembilan, kami mahasiswa magang. Kemudian itu kami tetap, karena di sini di Dewan Adat Dayak kami juga punya koordinator ya atau fasilitator kami. Jadi bersama tim dari Dewan Adat Dayak kami mengkonsultasi apa yang menjadi ini karya kami nanti. Jadi kami mau bicara soal ini gimana kalau dari mereka gitu. Dan ternyata mereka sangat apresiasi, terus kenapa kenapa enggak gitu, ini haruslah kayak gitu, karena konsep kami itu dari latar belakang yang berbeda, terus bertemu dengan budaya Dayak di sini, terus melibatkan teman-teman atau pelaku seni yang ada di sini, kayaknya itu suatu hal yang menarik gitu. Kenapa tidak dicoba seperti itu. Oke, dan untuk kedepannya nih rencananya apakah ada gebrakan baru lagi nih selain Panamue? Endo nih. Atau aduh ini kayaknya udah harus pulang. Kalau kita sih berharapnya di tahun-tahun berikutnya dan di lain kesempatan kita pasti harus bisa bertemu lagi untuk satu proses lagi, terus berbagi ilmu lagi, itu kita sangat berharap. Kalau dari aku semoga pementasan Tapi kita kemarin. belum selesai loh ini ya. Oh ya belum dong. Oke. Langsung kayak mau closing gitu. Iya. Oke. Tapi kalau dari aku sendiri sih dari proses kemarin, dari penampilan pagelaran tari kemarin itu, semoga ini jadi salah satu jadi pemantik buat teman-teman yang juga bertumbuh dalam dunia kesenian, berkesenian. Jangan sampai kesenian itu tidak dijalankan dengan hati masing-masing gitu lah ya, dengan keyakinan masing-masing gitu. Nah, kalau dari perwakilan nih dari seniman kan datang nih diundang sama teman-teman 9 orang, undang ke DAD, terus ditemuin juga dari pihak DAD, ini loh teman-teman sanggar yang memang berpotensi untuk bisa membantu, ada punya waktu. Pada saat mendengarkan konsep kami begini loh, ini kami akan kolaborasikan dengan tarian Jawa dan sebagainya, kami mau angkat seperti ini. Nah, dari teman-teman seniman tuh gimana? Yang pada saat mendengarkan, ngelihat konsep, apakah ada masukan, ada revisinya gitu? Ya. Kalau dari saya pribadi, waktu dengar teman-teman isi itu mau ajak kita untuk kolaborasi itu, kita langsung iya. Kita langsung, wah ini isi. Kami dengar isi itu aja udah, wah ini dari kesenian Indonesia gitu. Yang mereka datang ke sini untuk bawa sesuatu yang berbeda. Tapi mereka mau mengangkat dari konsepnya aja udah Panamue gitu. Mereka mau angkat konsep kita dari Dayak gitu. Gimana mereka ketika datang ke sini
langsung ajak-ajak kita langsung oh ya kita bersemangat, langsung kita ikutin. Cuman ya memang kalau kita di sini kebiasaannya itu ragam-ragam yang santai, ragam-ragam itu yang kita nggak terlalu ini. Kalau dari teman-teman di situ mereka lebih atraktif gitu ragam-ragamnya, sedangkan kita lebih santai, lebih banyak nutup, nguncup gitu. Nah ketika teman-teman isi datang kasih ragam yang atraktif, yang lebih speednya luar biasa gitu, kita wah awal ngeliatin pencabut iya. Kayaknya Iya, aku gitu. mending pulang aja deh. Cuman pada saat tujuannya belajar gitu. Akhirnya kita turunin ego masing-masing, ayo kita ikutin. Gitu. Berarti kalau kita, karena kan kita penikmat ya. Iya. Berarti yang di Mas James sampaikan itu mungkin dari teman-teman, ini kalau salah direvisi ya. Dari teman-teman pelaku seni yang ada di Kalteng mengkonsepkan tarian itu ya udah, kalau tarian dadas mulai aja dadas, kalau tarian mandau ya udah main mandau. Tapi pada saat ketemu sama teman-teman dari Jogja ini, pergantian gerakan cepat gitu ya, aransemen lagunya juga semuanya jadi nuansanya berbeda gitu. Dan untungnya mereka ngebebasin sih. Waktu part kita Dayak itu mereka ngebebasin mau koreografi yang seperti apa, komposisi yang seperti apa, mereka bebasin sesuai dengan apa yang biasa kita tarikan di sini. Ya, gitu. Masih di Selamat Pagi Borneo dan kita masih di dialog inspiratif, masih mengenai Panamuai ini. Betul, gerak tarikan ya, kolaborasi budaya ya, bersama dengan 3 orang narasumber kita yang luar biasa. Ada Mas Jemi, ada Mumus, ada dan sebentar Kune. Kune. Nah kalau tadi kita sempat terus potong mengenai kalau Mas Jem itu bilang gerakan itu kalau ada nuansa baru, lebih cepat pergantiannya. Nah tapi tadi kita udah ngobrolin berkaitan dengan musik ya. Betul. Nah untuk musik sendiri itu kan ada apa namanya? Ini kan direkam, disiapin dulu. Apakah itu musik mati, musik hidup ya? Nah berapa lama itu pembuatan musiknya kayak gitu? Sampai riset Aransemen musiknya gitu. Kalau buat musik tuh sebenarnya emang udah difikirkan mau seperti apa, mau yang ada misal kayak Melayunya atau misal ada Jawanya, dan kita tuh sebenarnya cuman bikin itu di awal dan di akhir. Sisanya itu kita ambil sampelnya aja gitu. Jadi musik itu dibuat tidak sampai 1 minggu, hanya 5 hari. 5 hari lah, 4 hari udah iya, selesai. Udah gitu selesai, ya. udah jadi. Tapi kan ini tinggal play aja ya. Iya. Iya, tinggal play. Pengen nggak sih ngerasain kalau musiknya live? Iya. Nah, pengen banget itu kemarin tuh. Iya, pengen Itu lebih menarik kayaknya ya. Azim. Mau bawa musiknya lagi. PR nih. Gimana? Ya itu sebenarnya awalnya niatnya memang mau live dan MIDI, cuman karena waktu ternyata tidak memungkinkan dan ternyata butuh banyak player lagi, jadi akhirnya kita memutuskan untuk MIDI aja gitu. Dan juga untuk pembuatan musik itu sendiri kemarin kami juga melibatkan salah satu pelaku seni juga yang ada di Palangkaraya. Kita mau boleh spill nama nggak sih? Boleh. Namanya Daniel Batua. Terima kasih banyak ya. Dia tuh kami mau yang kayak gini-gini ya. Sat-sat, revisi nih, ada ini di menit kesekian, revisi langsung direvisi. Gila sih dia standby untuk membantu kaminya sih. Ya dia memang seperti siluman kan. Iya. Tiba muncul. Udah terkenal gitu ya di sini. tiba-tiba langsung. Oke. Kalau Mas Jamie sendiri gimana ngelihat atau ngerasain nih pengalamannya kan karena pergantian tarian cepet, terus habis itu pakai musik yang sudah disiapkan Aransemen juga. musik jadi gitu. Ada perbedaan nggak sih kalau misalnya bikin, ini kan tarian baru ya, Iya. tarian baru tapi udah ada musiknya, sama tarian baru yang harus pakai live musik. Menguras otak karena kita harus Oh iya. iya. Oh iya. Hafal. Gila, itu Poin
harus menghafal, betul. Karena hafalannya harus kuat, harus tepat. Karena di MIDI kita nggak bisa penyesuaian. Kalau live kan biasanya kalau kami nari salah itu pemusik, oh ya dia salah, kita akan menyesuaikan gitu. Iya. Ini kalau di MIDI udah sekali salah udah kelihatan salah. Jadi memang pada saat dengerin MIDI, wah ini harus ekstra. Kita penari-penari Kalteng yang biasanya live music tampil, ini harus MIDI. Oke. Ya, yuk, kemarin juga kita ada pengalaman menarik gak sih Kak? Iya, masalah hitungan. Masalah hitungan gitu, sampai ada perdebatan masalah hitungan. Dan itu memakan waktu lama sih waktu itu. Jadi emang ada hari nggak sih? Iya. Hanya untuk kami menentukan kita 1/8 hitungan kami Dayak sama kalian. Ini gimana caranya kita harus bisa sinkron nih, gitu. Jadi 8-nya mereka sama 8-nya kita itu beda. Beda. Iya, Apa yang bedanya tuh? Jawa kan agak lembut gitu ya, satu gitu bukan ya? Bukan. Jadi ibaratnya kalau gong di kita itu 8. Tapi gongnya di mereka itu tuh 1. Nah, Ini kayak itu gimana? dia. Jadi coba Ya boleh, boleh. Contohin. misalkan saya udah hitungan 1, di mereka itu 8. Jadi ketika saya udah 2, mereka tuh baru 1. Iya. Jadi menyinkronkan gerakan satu sama lain itu memakan waktu sih. Dan mereka juga kan dengerin musiknya itu harus mantau ini habis hitungan itu di mana. Sedangkan kita punya perbedaan hitungan gitu. Jadi susahnya itu di situ. Dan kami Kalau kita kan 1, 2, 3, 4 Ketukannya 1, 6, 7, 8 gitu kan? sama sih sebenarnya Tua Gapat Manam Jupan. Jupan, hanya untuk memulai ketika musik sudah musik dimulai, itu kita cara menghitung satunya itu dimulai dari mana gitu. Iya. Dan berakhir 8-nya di mana gitu. Kalian di mana? Kalian udah di gong. Loh, kok kami belum? Nah, yang kayak gitu-gitu akhirnya kita debat, kadang di 1 hari latihan itu habis hanya untuk kami mendiskusikan itu aja. Ulangin gerak ulang lagi. Tapi perkara dari hitungan ini, kalau dari yang teman-teman dari Jogja, hitungan itu memang hitungan secara teori atau ya udah kita bikin aja biar kita memudahkan kita buat nari, atau memang ya udah teorinya tuh memang seperti ini. Kalau kita yang di Kalteng ya karena emang udah turun temurun diajarinnya begitu gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya untuk hitungan itu tuh suatu hal yang mempermudah sih Kak. Jadi kayak kita mau bikin musik habis 8 itu akan sangat gampang kita untuk menentukan kapan gerakan ini berakhir gitu. Jadi sebenarnya nggak ada teori yang gimana-gimana, hanya hitungan itu adalah sesuatu hal yang tetap, konstan, konsisten, dan itu hal yang membantu kita untuk menentukan gerakan sampai di mana, habis di mana, musik sampai di mana, habis di mana, kayak gitu aja. Kayak rumus sendiri gitu ya? Iya. Kayaknya kok sama ya. Kita udah kompak sekarang. Nah ini gerakan di pertengahan. Iya. Nah, yang ini menuju ke Jawa yang ini. Oh ini perpaduan ini ya sudah ya. Ini dia, ketika kolaborasi terakhir. Nah, ini di endingnya nanti bareng-bareng gitu. Dia tuh mengangkat ceritanya kayak gimana tuh? Kan kalau kita kan ada sinopsis Satu cerita, gitu ya. Kalau untuk ceritanya sendiri, kemarin Panamue ini yang tadi saya bilang di awal itu berangkat dari latar belakang budaya kami bersembilan masing-masing, kemudian dikolaborasikan dengan budaya di sini ketika kami datang magang dan belajar di sini, sehingga dijahit jadi satu karya tari untuk ditampilkan gitu. Jadi untuk susunan susunan geraknya sendiri itu kami awalan itu dimulai dengan introduksi, itu penggambaran awal tentang tarian ini, menceritakan tentang kami ini datang magang, bingung kayak ini kan mau ngapain aja nih gitu, terus datang ke budaya dan lingkungan baru yang kami nggak tahu dan belum pernah mengenal sama sekali. Nah, akhirnya itu penggambaran awal, kemudian scene 1, adegan 1, adegan 2, dan adegan 3 itu berisi, adegan 1 itu berisi tentang tari-tari Nusantara. Jadi dari latar belakang budaya kami, dari Jawa, Sumatera, Flores, NTT, kemudian Zapin Melayu, Kalimantan, itu kami jahitkan di adegan 1, kemudian bergeser ke adegan 2, itu masuk ke teman-teman yang
Dayak, nari-nari Dayak itu karena kami selama proses di sini, selama magang kami banyak belajar tentang mandau dan dadas, dan itu yang bikin menarik ya menurut kami, karena ketika kami datang lihat tarian dadas nih, gampang banget ya. Terus cuman main-mainin gini doang gitu kan, kayak gampang aja. Nah, pas kami dilakuin, dipraktekin, ternyata nggak sinkron ya. Gelang sama kaki ini nggak sinkron, jalan sama ya. musik juga nggak sinkron. Oh ternyata susah, ternyata ini nih yang unik banget nih. Ini nyamain bunyi gelang dan musik. Musik tuh kayak terus nyamain dengan gerak kaki juga. Aduh, Harus seirama. iya seirama. Kemudian gitu juga mandau, dan ending itu kami kolaborasi sama teman-teman dadas, teman-teman yang Dayak, dan kami bersembilan yang dari latar belakang budaya masing-masing tadi itu, tari Nusantara. Oke, kalau 9 orang itu dari Jawa, Jogja, Sumatera, Jakarta, terus Kalimantan Barat, kemudian Labuan Bajo, Flores. Oke, jadi tidak hanya dari Jogja, Jawa Iya. aja ya, Iya. tapi juga dari kepulauan lain Iya. gitu ya. Oke, Nah, luar biasa. Sudah 4 bulan di Kalteng, di Palangkaraya, apa nih kesan-kesannya? Kesan, iya. Yang pertama kali datang ya Kak untuk ngikutin magang nih, nggak ada ekspektasi nih, bahkan bakal datang ke Kalimantan yang orang bilang hutan gitu ya kan. Emang bener sih di pesawat tuh mana nih kotanya di mana nih gitu. Oh bener nih, hutan sebelah mana lagi kami tinggal. Ternyata datang ke sini, oh ternyata kota. Ada penghuninya, ada orangnya, ada masyarakat. Budayanya keren. Iya, jujur waktu kita dapat informasi kalau di sini itu punya suku yang banyak. Bahasanya berbeda-beda dan sesuai dengan daerah aliran sungai itu kita langsung bingung kayak ternyata sebanyak itu, dan banyak banget suku yang mungkin memang sudah mati, dan banyak kebudayaan yang memang bisa diulik lagi menjadi sebuah tulisan. Itu sangat menarik sih Kak. Zem, Oke, silakan. Jadi sudah geleng-geleng. Iya, itu jadi, nah ini jadi bagus karena kita yang dari Kalimantan Tengah bisa memperlihatkan, memberikan informasi bahwa ya Kalimantan Tengah nggak hutan-hutan amat. Iya. Ya ada hutannya Iya, banyak. hutannya memang besar, cuman kita tetap ada peradaban kok gitu. Maksudnya, ya, kita mau ngasih tahu juga. Iya, masih ada kehidupan. Iya, Tapi masih makanan ada kehidupan. Cocok. Ini Si jadi cocok satu nih. apa nih, Jeff? Benar aja kalian. Karena kan kalau Jogja kan lebih ke kayak Manis ya. Manis, betul. Kalau di sini dominan pedas ya. Pedas, Iya, asin. asin. tapi masih Masih nyatu di lidah aja ya. Iya, nyatu banget. Masih Nyatu makanan banget. Indonesia juga sih Kak. Jadi masih oke. Nah, Oke. kita kayaknya udah di penghujung dari dialog ini. Terima kasih Mas Jamie, kemudian Mbak Mustika, kemudian juga Mbak Mbak Kune sudah berbincang bersama kita. Semoga dengan kehadiran teman-teman dari Jogja bisa memberikan ilmu yang juga transformasi informasi lah ya, gitu ya tiap tahun. Apalagi ini katanya berarti udah generasi keberapa? Udah ke Kalteng kedua? Pertama kali. Kerjasamanya baru pertama kali. Semoga next tahun depan ada lagi. Semoga bisa jadi event tahunan sih. Amin. Betul. Ya karena memang kalau di Kalteng lebih banyak didominasi untuk menarik seni perhatian budaya. lebih ke Iya, tarian betul. ya, tarian dari musik. Oke, terima kasih. Semoga sukses ini untuk karirnya di dalam dunia seni. Amin. Terima kasih Terima sudah kasih hadir, berbincang dan juga hadir di TVRI Kalimantan Tengah.